Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi mari kita berharap, kita bermohon mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana orang ketika berinteraksi dengan orang lain itu menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Ya, memang ini tidak semuanya orang bisa melakukannya dan punya nyali untuk melakukannya. Dan bahkan saya sering mengatakan begini, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, orang yang punya nurani itu selalu melihat siapa dirinya dan siapa orang lain itu di hadapan dirinya. Dan bahkan kalau lebih jauh dari itu, kita harus memosisikan bagaimana seandainya mereka itu adalah diri kita ketika berhadapan dengan orang lain. Kita akan selalu berharap orang lain itu menghargai diri kita. Orang lain itu mengapresiasi dan menghargai dengan penghargaan yang tinggi terhadap diri kita. Bahkan kita berharap mudah-mudahan orang lain itu bisa menghormati diri kita. Kita memang tidak harus gila hormat, tetapi penghargaan antara orang per orang itu harus terjadi pada ketika kita berinteraksi dengan semua orang. Nah, kalau kita berharap kita ini minta dihargai oleh orang lain, ya mestinya kita harus juga mau menghargai orang lain. Nah, disinilah saya sering merenung bagaimana orang itu tidak hanya tidak menghargai orang lain, tapi bahkan menzalimi orang lain dengan cara yang menurut saya itu sangat tidak terpuji. Banyak orang yang merampas hak orang lain, baik dalam pengertian antar individu maupun antar komunitas, bahkan antar institusi. Saya bahkan pernah punya pengalaman bagaimana diperlakukan dengan tidak bersahabat oleh sebuah institusi, dan saya tidak sakit hati, saya berusaha merenung. Andai kata institusi itu adalah saya dan orang-orang yang ada di institusi itu adalah bagian dari diri saya, kira-kira sakit hati nggak kalau saya diperlakukan seperti itu? Saya kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk tidak menzalimi orang lain, dan berikan saya kekuatan juga untuk bisa menghargai orang lain, bahkan menghormati orang lain. Jangan sampai sesuatu yang terjadi pada diri saya itu terjadi pada orang lain ketika orang lain itu berinteraksi dengan diri saya. Dan bahkan pengalaman pribadi saya ini, kalau saya ungkapkan, saya seringkali tersenyum ketika orang lain tidak menghargai diri saya, bahkan melecehkan, menghina diri saya. Saya tidak sedih, saya berusaha justru merenung. Renungan saya itu kemudian menghasilkan simpulan, oh memang mungkin diri saya itu layak diperlakukan seperti itu, dan saya harus memperbaiki diri supaya apa yang saya lakukan dengan perbaikan diri saya itu mengakibatkan orang tidak sebegitu rupa merendahkan diri saya, melecehkan diri saya, menghina diri saya. Itu saja. Tapi lebih dari itu, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diriku itu terjadi dari saya ketika diri saya itu berinteraksi dengan orang lain. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa menghormati orang lain, sehingga mereka itu menjadi orang yang merasa mulia ketika berhadapan, ketika berinteraksi dengan diri saya. Nah, ini permohonan-permohonan yang tulus saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan tadi setelah subuh saya juga bermohon pada Allah, ya Allah,
berikan kepadaku kekuatan untuk bisa menerima apapun perlakuan orang terhadap diri saya dengan sewajarnya, dan berikan saya kekuatan untuk hadir sebagai manusia yang memberi manfaat. Jangan sampai saya hadir untuk memberikan madarat pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ini doa saya ucapkan setelah saya sholat subuh. Dan saya merenung kemudian setelah itu, bagaimana cara saya bisa menghormati dan menghargai orang lain. Nah, dari sinilah kemudian saya ingat akan sebuah ayat yang berkali-kali diucapkan orang dan saya ucapkan dalam khutbah-khutbah saya dan ceramah-ceramah saya. Ada kata-kata yang indah. La ikraha fiddin. Inilah bagian awal dari firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang maknanya itu kurang lebih tidak ada paksaan untuk mengajak memasuki memeluk agama Islam. Jadi kalau kita itu berdakwah, jangan sampai memaksakan kehendak agar orang itu mau berislam, dan jangan sampai ada orang lain itu yang terpaksa untuk menjadi muslim karena terpaksa. Dan inilah yang seringkali dipakai sebagai kebijakan dalam berpendapat, bahwa kita harus menghargai pilihan setiap orang dan selanjutnya dimaknai sebagai asas kebebasan untuk memilih. Ketika kita bicara tentang hal-hal yang terkait dengan sebuah pilihan, dengan konsekuensi apapun termasuk di dalam hal memilih agama dan keberagamaan kita tidak boleh maksa kehendak. Termasuk saya seringkali berbeda pendapat dengan orang lain, termasuk guru-guru saya tetap bisa menghormati perbedaan itu dan orang lain yang berbeda pendapat, karena saya juga tidak ingin orang tersinggung dengan apa yang saya katakan ketika mereka berbeda pendapat dengan diri saya. Dan saya kadang-kadang memilih diam ketika mereka sudah tidak mampu untuk berdialog dengan baik, bahkan cenderung menyebut-nyebut saya sebagai orang yang perlu direndahkan. Argumen-argumen yang mereka kemukakan sudah menyerang pribadi saya, itu kemudian saya menghentikan dan diam. Bukan berarti kalah, tetapi saya berusaha untuk mengalah. Dan ini yang selalu saya pelajari dari sikap guru saya ketika berbeda pendapat dengan banyak orang. Beliau memilih diam untuk tidak berpendapat ketika orang yang diajak berdialog itu sudah tidak sehat lagi di dalam dialog yang mereka lakukan dengan guru saya itu. Dan gejala ta'zim, ya, penghormatan itu sudah tidak muncul. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada kata-kata la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ini yang selalu saya sampaikan. Bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan di dalam kitab tafsir. Salah seorang mufassir itu mengatakan begini, li kamaliyah hadzal din wa ittidahi ayatihi la yuhtaju ilal iqra alaihi. Karena kesempurnaan agama Islam ini dan begitu jelas bukti-bukti yang ditampilkan, diwujudkan, disebutkan, dikemukakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah itu menjelaskannya di dalam perilakunya dan bahkan sabda-sabdanya, tidak diperlukan pemaksaan kehendak agar semua orang itu memeluk Islam. Bahkan dikatakan bahwa al-haq dan al-batil itu sudah jelas. Siapa yang sudah mendapatkan hidayah dan siapa yang tersesat itu sudah jelas terhadap apa yang ditawarkan oleh Allah dengan dua pilihan, al-haq dan batil itu. Nah, siapapun orang yang dikatakan tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan justru beribadah kepada Allah itu dengan tidak murni, bahkan ada yang justru
beribadah bukan untuk Allah dan tidak mau beriman kepada Allah, ya itulah pilihan. Sebagaimana pilihan orang untuk beriman kepada Allah. Karena pilihan itu punya konsekuensi. Dan pada saatnya dikatakan oleh ahli tafsir, para mufassir, alaihim bi'af'alihim wa niyyatihim wa sayujazihim ala dhalik. Allah membiarkan mereka untuk memilih dengan segala macam perilaku dan apa yang mereka inginkan. Tetapi semuanya itu punya konsekuensi. Allah akan membalas semua yang telah dilakukan oleh orang itu dengan pilihan masing-masing. Jadi kita tidak perlu risau dengan pilihan orang. Sehingga ketika Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, itu berarti kita tidak usah memaksakan kehendak ketika kita berdakwah. Termasuk ketika kita berpendapat dan pendapat kita itu kita anggap benar, tidak usah memaksa orang untuk berpendapat sama. Biarlah semua orang itu berpendapat dengan pendapatnya, dengan argumen-argumen yang mereka pilih, meskipun argumen-argumen mereka itu kadang-kadang terlalu lemah untuk mereka pilih. Ya, memang Allah pun tidak pernah memaksa hambanya untuk beriman. Allah hanya merintahkan pada hambanya untuk beriman. Selanjutnya mereka berhak untuk menentukan pilihan masing-masing dengan konsekuensi-konsekuensi yang dijelaskan. Siapapun yang memilih untuk menjadi orang yang mau beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Sebaiknya mereka itu memang seperti itu. Tetapi ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka tentu saja ia akan mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah. Inilah tawaran Allah kepada setiap hambanya. Ada kebebasan untuk memilih dengan konsekuensi masing-masing. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan pilihan-pilihan manusia yang beragam dalam bermuamalah? Tentu saja masing-masing juga memiliki konsekuensi yang beragam juga. Tetapi tidak ada hak bagi setiap orang untuk melarang orang lain untuk menentukan pilihannya dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak bagi masing-masing pihak. Karena betapapun kebebasan siapapun itu selalu terikat dengan kebebasan orang lain. Sehingga pada setiap orang tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak yang melekat pada setiap orang. Kita tidak ingin hak kita dilanggar orang. Oleh karena itu, jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Saya kemarin ditanya oleh orang tentang proses peradilan yang sekarang ini dipertontonkan di dunia peradilan. Ada teman saya mengatakan, Pak Muhsin, apa pendapat Pak Muhsin tentang hak-hak yang dituntut oleh seseorang kemudian tidak dipenuhi oleh banyak orang yang berkuasa? Saya katakan, ya itulah nalar kekuasaan yang sudah menjadi bagian dari nalar orang yang kemudian dipertontonkan. Tidak hanya di dunia peradilan, di dunia politik ada, di dunia pendidikan ada, di dunia ekonomi dan bisnis ada. Dalam wilayah budaya kita juga kita bisa melihat betapa orang itu menjadi orang yang tersinggir ketika tidak mau mengikuti tren orang banyak. Saya punya pengalaman empiris. Jadi suatu saat ada budaya tertentu yang menurut saya kurang tepat. Ketika saya menolak untuk tidak melakukan hal yang sama dengan orang banyak, orang pun mencela saya. Dan itu konsekuensi dari pilihan saya. Saya tidak resah dan tidak gelisah karena ada hal yang prinsip yang tidak mungkin saya ikuti. Demikian juga dalam kegiatan saya sehari-hari di dunia dakwah dan pendidikan, saya selalu memilih sesuatu yang mungkin saja itu tidak populer. Tapi ketika pilihan saya itu sudah saya coba untuk saya renungkan dengan baik-baik dan menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik, saya selalu akan bertanggung jawab dengan pilihan saya. Mungkin saja orang banyak yang tidak suka terhadap apa yang saya pilih, tetapi itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. Nah, ketika kita itu ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai orang lain. Dan inilah yang juga saya coba untuk saya renungkan ketika saya membaca firman Allah yang lain. Ya, firman Allah yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Ya, itu ada sesuatu yang menurut saya itu perlu saya renungkan lebih dalam.
pada surat Al-Kahfi ayatnya ayat 29. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini saya coba berkali-kali saya baca, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian dikatakan di dalam rangkaian kalimat selanjutnya, inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqat. Ayat ini memang ayat yang mencoba untuk menegur, ya. Dan ini yang saya renungkan dari awal itu, wa qulil haqqa mir rabbikum, dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapapun yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang ingin bersikap kufur, silahkan bersikap kufur. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini itu adalah ayat yang menginspirasi saya, karena ayat ini betul-betul mengingatkan bahwa saya tidak boleh mengatakan orang-orang yang memilih itu adalah sesuatu yang harus saya benci, sesuatu atau orang-orang yang dengan pilihannya itu harus saya katakan sebagai seseorang yang tidak baik. Karena mereka sudah memilih dengan konsekuensi mereka, konsekuensi yang sudah mereka hitung. Jadi kalau ada orang yang beriman, biarlah, itu pilihan mereka. Ada orang yang tidak mau beriman, ya silahkan. Karena Allah sudah memberikan peringatan, siapapun orang yang tidak beriman, maka Allah dikatakan sudah menyediakan bagi orang yang seperti itu neraka. Itu sikap zalim. Dan pada saatnya sikap zalim itu akan berakibat buruk pada siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah memberikan kebebasan untuk memilih kepada setiap orang. Setelah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan tentang kebenaran itu apa, yang seharusnya memang kebenaran itu harus diikuti oleh semua orang, tetapi kan tidak semua orang mau mengikuti. Bagaimana ketika Rasulullah itu mendakwahkan kebenaran dari Allah, banyak yang tidak mengikuti. Meskipun Rasulullah sudah memberikan argumen-argumen yang seharusnya mereka terima, tapi yang tidak mengikuti banyak, dan mereka punya konsekuensi. Dan itulah hak yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang yang punya keinginan untuk memilih pilihan apapun yang mereka pilih, itulah hak mereka. Karena masing-masing diberi hak untuk menerima atau menolak apa yang kita dakwahkan ketika kita sudah mengatakan kebenaran dari Allah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, dalam sebuah kesempatan Rasulullah itu pernah bersabda yang intinya begini, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya kita diingatkan, kalau kita tidak bisa lagi berdialog dengan orang, ya sudah, diam saja. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Hormati tetangga kita dengan pilihan-pilihan mereka. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Itu adalah peringatan pada kita untuk bersikap menghormati orang. Tamu kita itu bukan berarti harus tamu di rumah, tapi siapapun yang hadir di depan kita yang pada saatnya harus kita hormati. Dan itulah cara kita untuk bersikap Islami. Itulah sebuah hadis yang mengisyaratkan arti penting untuk menghargai kebebasan setiap orang. Dengan kata lain, jangan pernah kita berinteraksi dengan setiap orang dengan cara merampas hak mereka. Karena kita pun ingin hak kita juga dihargai orang lain. Islam mengajarkan sebenarnya bahwa di antara sama manusia itu dilarang untuk saling merendahkan, saling melecehkan, saling meremehkan, apalagi menghina dengan berbagai macam cara. Dan dulu pernah saya sampaikan bagaimana saya memberikan keterangan pada satu kesempatan ketika saya
menjelaskan makna dari surat Al-Hujurat, utamanya ketika saya mulai dari ayat 10 sampai 13. Itu saya coba jangan sampai ada orang yang pada saatnya ketika dia beriman itu menganggap orang yang belum beriman itu sebagai orang-orang yang harus dilecehkan. Dan ketika kita tidak dihormati oleh orang dengan pilihan kita, jangan kecewa. Karena apapun yang kita pilih itu adalah sesuatu yang pilih karena Allah. Pilihan kita itu kita pilih karena Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak menghargai, ya tidak apa-apa. Karena kita tidak ingin pilihan kita itu dihargai orang lain dengan penghargaan yang menurut mereka itu tidak layak untuk dihargai. Saya pernah mencoba untuk menawarkan gagasan-gagasan yang menurut saya itu sangat bagus, tetapi karena saya itu dipandang sebelah mata oleh banyak orang, orang tidak mau mendengarkan, dan saya santai saja. Termasuk maaf di dalam pengajian saya setiap pagi ini, sangat mungkin orang tidak mau mendengarkan dan perhatikan karena memandang saya ini siapa. Berbeda dengan ketika saya itu sudah menjadi seorang yang dikenal, seorang yang ternama, seorang yang populer, seorang yang perlu dipuji karena terkenal. Orang akan mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tapi karena saya bukan siapa-siapa, ya apapun yang saya katakan, sebaik apapun yang saya katakan, sangat mungkin orang tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terpenting sekali lagi, bagaimana kita itu belajar untuk saling menghormati. Dan itu harus kita jaga dengan cara mengedepankan kesadaran tentang arti pentingnya sikap saling menghargai. Dalam bahasa Jawa ada sikap tepo seliro yang dapat kita definisikan sebagai kemampuan untuk menjaga perasaan, beban pikiran orang lain, sehingga dalam keseluruhan sikap dan perilaku kita akan memiliki sikap yang tidak akan pernah menyinggung perasaan orang atau bahkan dapat meringankan beban orang lain. Kita akan memiliki sikap tenggang rasa dan toleran yang seringkali dalam bahasa psikologi dipadankan dengan istilah empati, yaitu kemampuan kita untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan bagaimana orang merasakan sesuatu. Nah, seseorang yang berempati, karena teman-teman saya yang belajar psikologi antara lain, orang itu punya kesetiaan untuk mencintai sesama orang, sama manusia, yang bisa diwujudkan dengan misalnya melalui kesanggupan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Rasulullah juga menyatakan dengan bahasa yang sempurna yang disebut dengan at-tarahum. Nah, seorang itu harus punya kemauan dan kemampuan untuk berbagi kasih sayang terhadap orang lain. Dan tepo seliro dalam bahasa Jawa itu adalah sebuah sikap yang bisa dipilih, sebuah sikap yang bisa mendorong kita untuk meletakkan diri kita di dalam tatanan pergaulan sosial kita berdasarkan keputusan diri dan kesukarelaan kita di dalam hati. Dan wujud tepo seliro itu bisa kita wujudkan misalnya dengan sikap menjaga hubungan baik dalam segala bidang yang terkait dengan peran kita masing-masing di dalam masyarakat. Nah, inilah sekali lagi kesadaran yang harus kita tumbuh suburkan di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang mampu memberikan kontribusi positif bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun, seraya kita berharap mudah-mudahan orang lain pun juga punya sikap yang sama terhadap diri kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.